Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Ayuni dari kelas 12 MIPA 5 nomor absen 10. Jadi pada video kali ini saya akan memaparkan unsur intrinsik dari novel Roh-Mendut karya Yusuf Bilerta Mangunwijaya yang telah selesai saya baca. Pertama, tema. Tema adalah ide atau gagasan. Tema yang digunakan dalam novel Roh-Mendut adalah percintaan dan perjuangan. Novel ini mengisahkan cinta segitiga yang terjadi antara Pranacitra, Roh-Mendut, dan Tumenggung Wiraguna. Selain itu, novel ini mengisahkan tentang perjuangan Roh-Mendut dalam melawan sistem patriarki yang mengharuskan seorang wanita untuk menurut terhadap perintah laki-laki. Novel ini juga mengisahkan tentang perjuangan Roh-Mendut serta Pranacitra untuk dapat hidup bersama dan lepas dari bayang-bayang Tumenggung Wiraguna. Unsur intrinsik yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Tokoh utama dalam novel ini adalah Roh-Mendut. Roh-Mendut digambarkan sebagai seorang gadis yang setia, pemberani, dan teguh pendirian. Meskipun dia hanya gadis biasa dan merupakan putri boyongan, tidak serta-merta membuat Roh-Mendut menyerah begitu saja dan berpasrah. Dia tetap melakukan perlawanan dan melawan ketidakadilan. Sifat berani dan teguh pendirian Roh-Mendut tercermin di halaman 37 saat Roh-Mendut melawan pasukan Mataram yang hendak membawanya ke kerajaan Mataram. Tokoh kedua adalah Pranacitra. Pranacitra digambarkan sebagai tokoh yang cerdik dan setia. Hal itu dapat tercermin di halaman 290 saat dengan cerdiknya Pranacitra menyamar menjadi memelihara kudanya Tumenggung Wiraguna untuk melancarkan rencananya dalam usaha untuk melarikan diri bersama dengan Mendut. Tokoh yang ketiga adalah Tumenggung Wiraguna. Tumenggung Wiraguna digambarkan sebagai tokoh yang egois dan semena-mena. Keegoisan Tumenggung Wiraguna dapat terlihat di halaman 154 saat dirinya mewajibkan Mendut untuk membayar pajak agar Mendut merasa tertekan dan mau untuk dijadikan selir. Selain itu, Tumenggung Wiraguna juga selalu memaksakan kehendaknya terhadap Mendut. Dan tokoh-tokoh lainnya seperti Nisemangka dan Genduk Duku. Nisemangka digambarkan sebagai seorang dayang yang baik hati dan bersifat keibuan. Sementara itu, Genduk Duku digambarkan sebagai seorang dayang yang ceria dan senantiasa menghibur Roh-Mendut dikala sedih. Unsur intrinsik yang ketiga adalah alur cerita. Alur yang digunakan dalam novel Roh-Mendut adalah alur campuran, namun yang mendominasi adalah alur maju. Alur mundur terlihat sedikit namun tidak mempengaruhi jalannya cerita. Peristiwa dimulai dengan pengenalan tokoh utama yaitu Roh-Mendut serta penceritaan kisah hidupnya dan akhir hidupnya sampai akhir hayat tanpa adanya kilas balik. Unsur intrinsik yang keempat adalah setting cerita. Setting atau latar dibagi menjadi 3 yaitu latar tempat, latar waktu, dan suasana. Pertama, latar tempat. Latar tempat yang mendominasi dalam novel Roh-Mendut adalah pertama, Puri Wiragunan. Puri Wiragunan adalah tempat kediamannya Tumenggung Wiraguna dan kediaman Roh-Mendut saat dirinya berada di Mataram setelah diboyong dari Kadipaten Pati. Lalu ada pasar tempat Mendut berjualan rokok tembakau bersama dengan kedua dayangnya. Puri Kadipaten Pati yaitu tempat kediaman Adipati Pragola atau tempat Mendut sebelum dia diboyong ke Mataram. Lalu ada pantai nelayan Teluk Cikal, tempat Mendut sebelum dia diboyong ke Kadipaten Pati atau saat Mendut masih menjadi gadis biasa. Lalu yang terakhir adalah pantai selatan yaitu tempat terakhir atau tempat pelariannya Roh-Mendut dengan Pranacitra sebelum akhir hayat. Latar waktu terjadinya kisah yang dikisahkan dalam novel ini adalah saat kerajaan Mataram dipimpin oleh Ingkang Sinuhun, Susuhunan Hanya Krakusuma, Senopati Ingalaga Mataram,
Abdurrahman Sayyidin Pranatagama. Dan yang ketiga adalah latar suasana. Latar suasana senang. Latar suasana senang terlihat ketika Mendut masih berada di pantai nelayan Teluk Cikal. Saat itu Mendut masih merasa bahagia karena dirinya masih tinggal bersama paman dan bibinya dan melakukan hobinya yaitu berlayar atau memancing. Lalu latar suasana sedih digambarkan saat Mendut diboyong baik ke Pati maupun ke Mataram. Selanjutnya, latar suasana bosan ditunjukkan saat Mendut merasa bosan karena dirinya seharian hanya terkurung di dalam istana. Mendut yang asal muasalnya adalah gadis pantai yang bebas merasa bosan saat dirinya diwajibkan untuk terus berada di istana selama 24 jam dan tidak diperkenankan untuk keluar tanpa izin Tumenggung Wiraguna. Latar suasana emosi dicerminkan pada saat Tumenggung Wiraguna merasa marah baik saat dirinya ditolak lamarannya oleh Roro Mendut maupun saat Tumenggung Wiraguna merasa emosi karena dia mengetahui bahwa Roro Mendut telah kabur bersama Pranacitra. Dan yang terakhir, latar suasana takut tercermin saat Roro Mendut dan Pranacitra berhasil tertangkap di pantai selatan. Saat itu terjadilah pertempuran sengit antara Tumenggung Wiraguna dan Pranacitra. Unsur intrinsik yang kelima adalah gaya bahasa atau majas. Gaya bahasa yang digunakan dalam novel ini adalah bahasa yang mudah untuk dimengerti. Sementara itu, majas-majas yang digunakan dalam novel ini ada majas hiperbola, personifikasi, dan metafora. Hal ini dapat terlihat di halaman 1 novel Roro Mendut. Lalu, unsur intrinsik selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam novel ini adalah sudut pandang orang ketiga, di mana penulis maupun pencerita berada di luar cerita dan menyebutkan tokoh dengan nama mereka atau dengan kata ganti orang ketiga. Amanat yang dapat diambil dari kisah Roro Mendut adalah selalu berusaha dan pantang menyerah, seperti Roro Mendut yang hingga akhir hayatnya dia selalu berusaha untuk membebaskan dirinya dari ketidakadilan dan selalu berusaha untuk dapat hidup bersama dengan kekasihnya tanpa menyerah. Lalu amanat yang kedua adalah berkomitmen dan menjaga komitmen tersebut. Seperti Roro Mendut dan Pranacitra yang sudah sedari awal telah berkomitmen untuk bersama hingga akhir hayatnya mereka masih menjaga komitmen tersebut. Walaupun maut pada akhirnya memisahkan mereka berdua. Amanat yang ketiga adalah selalu setia terhadap pasangan. Seperti Roro Mendut yang tetap setia kepada Pranacitra meskipun dirinya dicintai oleh seorang panglima besar, dan Pranacitra yang tetap setia menunggu serta bersama dengan Mendut meskipun Mendut telah dicintai oleh pria lain. Wiraguna, walaupun dia sudah beristri dan punya banyak selir yang cantik, dia tetap saja mengejar-ngejar cinta Roro Mendut. Amanat yang selanjutnya adalah tidak egois dan tidak memaksakan kehendak orang lain. Seperti Wiraguna kan digambarkan sebagai orang yang egois dan selalu memaksakan kehendaknya. Jangan menjadi orang yang seperti Wiraguna, yaitu orang yang tidak memikirkan kepentingan orang lain dan hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Lalu amanat yang selanjutnya adalah berani. Dalam hal ini adalah berani melawan ketidakadilan, seperti Roro Mendut yang berani melawan ketidakadilan yang terjadi dalam hidupnya walaupun pada akhirnya dia meninggal dunia. Dan amanat terakhir yang dapat saya ambil adalah perang hanya membawa kemalangan, bukan kemenangan. Seperti yang kita tahu, kemalangan Roro Mendut berawal dari dirinya diangkat menjadi selir oleh Adipati Pragola, namun Adipati Pragola kalah dalam perang dan akhirnya Roro Mendut diboyong ke Mataram. Nah, dari situlah kemalangan Roro Mendut mulai bermunculan. Semuanya dapat disebabkan oleh adanya peperangan. Selanjutnya adalah nilai-nilai sejarah yang dapat diambil dari novel Roro Mendut. Pertama, nilai sosial. Pada masa saat novel ini diceritakan, pada masa itu, masyarakat Jawa masih sangat kental dengan sistem patriarki. Artinya, wanita dianggap rendah dan wanita harus menurut kepada laki-laki. Laki-laki mempunyai kedudukan yang tinggi. Dan juga sistem kasta yang masih kental. Artinya ya, kan Roro Mendut kan
pada awalnya gadis biasa ya, atau gadis kaula alit. Jadi dia harus tunduk terhadap perintah orang yang berada di kasta di atasnya. Contohnya Tumenggung Wiraguna yang kastanya kesatria. Selanjutnya adalah nilai ekonomi. Pada penceritaan novel ini, nilai ekonomi yang dapat diambil adalah pada masa itu sudah dikenal yang namanya sistem mata uang. Misalnya saja Roro Mendut kan diwajibkan untuk membayar pajak kepada Tumenggung Wiraguna. Nah, Roro Mendut menggunakan mata uang real untuk membayar pajak tersebut. Juga pada masa itu sudah dikenal dengan sistem pajak. Jadi sistem pajak sudah dikenal sejak dahulu kala. Selanjutnya adalah nilai budaya. Kesenian seperti seni tari dan seni musik tradisional khususnya tembang-tembang Jawa sering muncul dalam cerita Roro Mendut ini. Jadi artinya kesenian dalam novel Roro Mendut, khususnya kesenian tradisional ya, masih sangat kental. Dan selanjutnya adalah nilai politik. Pada masa itu, sistem politik yang dianut oleh masyarakat Jawa adalah sistem monarki, atau artinya ya kekuasaan tertinggi itu dipegang oleh raja maupun ratu. Jadi pada zaman dahulu penguasa pemerintahan bukanlah presiden seperti sekarang, melainkan raja atau sultan. Selanjutnya adalah pesan yang dapat diambil. Setelah membaca keseluruhan isi novel ini, terdapat satu pesan yang sangat membekas bagi saya, yaitu perkataan Mendut di halaman 142. Roro Mendut berkata, "Tubuh dirampas memang, tetapi hati tidak." Sebuah kalimat yang singkat tetapi mempunyai makna yang sangat dalam. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.